Rapat kerja antar komisi sesuai dengan ketentuan tata tertib bahwa rapat kerja gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, atau badan anggaran bersama dengan menteri yang mewakili presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat pembicaraan tingkat 1, pembahasan RUU serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM. Oleh karena rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini berasal dari DPR, maka yang menyusun DIM adalah pemerintah. Dan perlu kami sampaikan bahwa pemerintah telah menyampaikan DIM kepada DPR RI. Untuk itu, sesuai dengan kebiasaan atau konvensi pembahasan rancangan undang-undang dalam pembicaraan tingkat 1, ada dua hal yang menjadi acara dalam rapat kerja siang ini yang perlu kita sepakati. Satu, pengesahan jadwal rapat pembahasan rancangan undang-undang. Kedua, menyangkut pengesahan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang. Oleh karena itu, acara ini bisa kita setujui, Pak, ya, jadwalnya. Adapun jadwal rapat, berkenan dengan jadwal rapat-rapat pembahasan rancangan undang-undang, Badan Legislasi telah menyusun jadwal pembahasan selama masa persidangan ketiga tahun sidang 2023-2024. Dan diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat 1 dapat diselesaikan pada hari ini, tanggal 5 Februari tahun 2024, sampai dengan pengambilan keputusan di tingkat pertama. Jadwal rapat dibacakan dan selanjutnya diminta persetujuan kepada anggota. Setuju ya? Baik. Kemudian yang kedua, mekanisme pembahasan. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan dan semua pemerintah sudah ada di teman-teman semua fraksi sudah dikirimkan. Kita langsung sepakati saja bahwa DIM yang bersifat tetap itu langsung kita setujui. Setuju ya Pak? Pimpinan, sebentar pimpinan. Oh, silakan. Ya, tadi setelah berkoordinasi dengan fraksi, ya jadi mengenai bahwa kita akan memutuskan jadwal sidang kita setuju, tetapi mengenai bahwa kita akan selesaikan pada hari ini dari fraksi Nasdem, kita berharap agar ada pendalaman terlebih dahulu, ya bisa kita selesaikan pada masa persidangan berikutnya. Baik, nanti yang penting kita setuju dulu karena kan kita mau masuk ke tingkat panja. Nanti prinsipnya kita berharap rancangan undang-undang ini karena ini menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami berharap ini bisa kita setuju dulu untuk pembahasannya. Ketua. Saya kira pertama ini adalah undang-undang inisiatif DPR. Dan kalau tadi melihat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, sepertinya memang tidak ada perbedaan yang krusial gitu ya. Mungkin hanya tinggal merumuskan bagaimana di dalam sistem penganggaran. Karena tadi juga kita harus menyesuaikan terhadap fiskal yang tersedia dalam negara. Lain-lain sepertinya tidak ada persoalan. Kalau inisiatif DPR, sepertinya ketika pemerintah sudah menyetujui, ya tidak ada hal yang untuk bisa kita tunda gitu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Awi. Ya, terima kasih Ketua. Memang pembahasan undang-undang ini sedang ditunggu-tunggu karena menjadi perhatian masyarakat. Dan kita tahu pada hari ini sedang mendekati pemilu 2024 dan memang terutama terkait konstelasi pemilu ada pilpres 1 putaran, ada 2 putaran berdasarkan lembaga survei gitu. Tetapi untuk RUU Desa kami berharap ini 1 putaran aja gitu. Bentar, meski demikian, meskipun 1 putaran, tetapi tetap bukan, ini RUU Desa Ketua gitu kan. Jadi tetap memerhatikan asas perundang-undangan, yakni tahapan-tahapan pembentukan perundang-undangan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya tidak cacat prosedural. Terima kasih Ketua. Izin Ketua, saya kasih ke Pak Firman dulu. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri, seluruh jajaran, dan para perwakilan dari kementerian yang hadir. Pertama, kami dari fraksi Golkar, alhamdulillah saya baru tiba tadi pagi Pak Menteri.
karena ada panggilan harus rapat, dan kami juga lihat pentingnya daripada undang-undang ini, sehingga kami sedang di dapil. Kemudian tadi Sebelum Pak Firman lanjut, saya izin sebentar 1 menit, nanti dilanjutkan Pak Wahid. silakan. Ini bukan meninggalkan pendapat saya. Ya. Lanjut Pak Firman. Baik, terima kasih. Pertama, saya telah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi, dan kami dari fraksi Golkar, terutama saya Pak, salah satu dari anggota balik dan panja yang memang ikut memperjuangkan terhadap undang-undang ini. Kenapa demikian? Karena memang saya ini anak kepala desa, tahu persis tentang masalah bagaimana kesulitan daripada kepala desa itu. Dan kedua, kami juga telah mengusulkan ada beberapa pasal yang tadi belum ada penjelasan yang terkait dengan masalah, satu, usulan kami calon tunggal. Calon tunggal ketika itu kami mengusulkan bahwa sebaiknya itu dilakukan pendaftaran untuk kedua kali. Ketika calon tunggal itu adalah tetap satu, maka langsung disahkan. Karena ini akan menghemat daripada biaya terhadap penyelenggaraan pilkades. Ini luar biasa Pak. Dan kedua, juga kita akan memberikan pembodohan pada publik. Karena ketika kita dihadapan dengan kotak kosong, itu yang diuntungkan kalau di Pulau Jawa Pak Menteri, itu adalah para botoh, penjudi-penjudi, diadu dengan kotak kosong. Itu di Pati ketika pilkada waktu itu 2 kali itu dengan kotak kosong Pak. Karena ada botoh-botoh. Pengalaman kami di satu daerah kami Pak, itu juga ada pengalaman ketika harus calonnya itu 2, maka sang kepala desa yang calon tunggal mencalonkan keponakannya, istrinya, bahkan pembantunya. Celakanya adalah yang jadi pembantunya. Jadi ini nggak sesuai dengan tujuan. Akhirnya kita dapat kepala desa yang tidak kredibel. Ini persoalan, oleh karena itu, ini satu hal yang penting untuk kenapa pentingnya calon tunggal itu langsung disahkan, tapi harus perlu perpanjangan untuk pendaftaran. Ketika pendaftaran 2 kali dan kemudian tidak ada, maka ini harus disahkan. Karena dasar hukumnya tidak ada. Kalau kita bicara kotak kosong Pak, dalam konstitusi kita ini kan yang punya hak dipilih dan memilih kan warga negara Indonesia. Yang punya hak pencalon dan mencalonkan kan warga negara Indonesia. Tapi ketika dihadapan dengan kotak kosong, apa dasar konstitusinya, apa dasar undang-undangnya? Ini nggak clear di situ. Sehingga ayo kita perbaiki ini. Dan kedua, mengenai masalah kemandirian dana desa, kami sepakat bahwa tadi Pak Menteri memberikan statement memperkuat daripada pemerintah desa. Kami melihat Pak, tugas kepala desa ini beratnya luar biasa Pak. Kalau kami selama di dapil ini Pak, setiap kami turun itu melihat kepala desa, sedang kita ajak ngobrol tengah malam Pak. Ketika ada warganya yang kecelakaan. Kecelakaan ini tidak di sekitar kabupaten. Di Jawa Timur mereka harus berangkat. Menjemput, menyaksikan urusan polisi, urusan jasa raja dan sebagainya. Ketika ada salah satu warga yang mau bercerai saja, berantem, itu dia pulang untuk mengurusi warganya. Ketika mereka itu ada yang menjadi penjahat, seperti yang sekarang terjadi ini, di beberapa daerah ada warga yang membeli motor-motor yang tanpa surat itu semua yang ngurus adalah kepala desa. Oleh karena itu Pak, yang terkait dengan kemandirian dana desa ini, kami sepakat bahwa kami berdiskusi secara baik pun, memang harus ada keberanian untuk memberikan kemandirian pengendali. Tapi dana desa ini bukan untuk kepentingan yang sifat non pembangunan. Supaya dalam kurun waktu, masa jabatan tertentu, Pak Firman, sebelum maksud saya kita bicarakan dulu, ini menyangkut jadwal Pak. Oke, Nanti sistemnya nanti materinya kita diskusikan di tingkat panja. Baik, kalau gitu Pak mengenai jadwal, kami terus terang Pak, karena baru terima undangan untuk panja tanggal 5 Februari 2024. Sampai hari ini kami tadi sudah melapor kepada ketua fraksi untuk menyusun panja, dan ketua fraksi saya belum menandatangani karena belum mendapatkan anggota panja yang kita hubungi. Jadi baru saya sendirian Pak. Dan ketua fraksi kami mengatakan tolong dihubungi satu persatu siapa yang bersedia dan siapa yang tidak bersedia. Oleh karena itu pimpinan, kami ada kesulitan masalah administratif.
Kalau ini akan dibahas hari ini, prinsip kami setuju terhadap undang-undang, apalagi Pak Menteri sudah menjelaskan tadi cukup panjang lebar. Tetapi kalau dibahas hari ini dan malam ini diputuskan, Pak, kami anggota panja kami belum ada. Ini mohon menjadi pertimbangan karena ini suratnya memang baru kita terima tanggal 5 ini dan langsung dibahas hari ini. Dan ini kesulitan kami yang sedang kami hadapi. Jadi itu pimpinan tentang masa jadwal, kami prinsipnya adalah setuju untuk pembahasan, namun kami kesulitan adalah kami tidak ada anggota panja yang belum bisa mengikuti sidang-sidang untuk pembahasan ini. Demikian, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Mardani, Ustadz Mardani. Kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali siang ini waktu yang ditunggu akhirnya tiba, kita menindaklanjuti pembahasan revisi Undang-Undang Desa. Ya. Bukan cuma kawan-kawan kepala desa, tapi banyak pihak memang menanti agar ada kejelasan. Karena itu pimpinan fraksi PKS sepakat kita segera membahas dan menuntaskannya. Apakah malam ini, apakah waktu yang akan datang, kita sepakati bersama, tetapi prinsipnya RUU ini perlu segera dituntaskan, perlu segera diberi kejelasan, perlu segera diketuk agar teman-teman di desa yang 82.000 lebih bisa bekerja optimal. Dan kita sudah membahasnya cukup lama, karena itu fraksi PKS mendukung pembahasan RUU ini sepenuhnya. Terima kasih. Jelas ya, kalau PAN dulu, habis ini ke Pak Obon, wakil Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Balik yang saya hormati, Bapak Menteri beserta seluruh kementerian dan lembaga yang hadir mewakili pemerintah, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama, kami dari fraksi Partai Amanat Nasional menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Tentu kita memberikan apresiasi yang luar biasa. Banyak penekanan-penekanan yang disampaikan, dan menurut saya ini menjadi catatan penting bagi kita anggota panja untuk kita bahas dan kita musyawarahkan. Dari apa yang beliau sampaikan, dim yang beliau berikan kepada kita, apa yang disampaikan oleh Ketua Balik tadi, dari 246 dim, pada prinsipnya pemerintah dapat menyetujui. Hanya 8 dim yang perlu dirubah dan 1 dim dilakukan reposisi. Artinya secara teknis Ketua, kita tidak menghadapi problematik yang signifikan. Oleh karena itu prinsip apa yang disampaikan juga oleh Pak Menteri, kita juga menyetujui bahwa pelaksanaan dari pembahasan ini perlu kita segerakan untuk ditindaklanjuti. Namun apa yang disampaikan juga oleh Pak Firman dan kawan-kawan bahwa tentang masalah teknis undangan, kemudian pembentukan anggota panja dan lain sebagainya, ini kan jadi persoalan bagaimana kita carikan solusinya. Saya yakin dan percaya semua kawan-kawan dapat memahami, dapat juga menyetujui tentang 2 hal yang Ketua sampaikan tadi. Cuman masalah teknis agar dilakukan secepatnya itu bagaimana. Barangkali demikian, terima kasih. Baik, kalau teknik persidangan kan kalau Pak Gus udah tahu kalau di parlemen. Apalagi dengan Pak Komisaris Utama. Tinggal perintah anggota selesai, datang semua nih anggota panjanya. Tapi itu intern ya, intern fraksi. Silakan Pak Obon.
Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati Pak Menteri, pimpinan beserta rekan-rekan anggota Balik. Yang pertama bahwa undang-undang ini sudah lama kita lakukan pembahasan. Dari materi-materi yang ada tampaknya disampaikan oleh Pak Menteri tadi tidak ada sesuatu hal yang sangat-sangat fundamental, kemudian yang sangat-sangat serius untuk dilakukan perdebatan secara intens terkait dengan masa jabatan, kemudian lain-lain. Di situasi undang-undang ini dibutuhkan bukan hanya oleh kepala desa tentu, tapi oleh masyarakat. Kaitan dengan anggaran, kemudian kejelasan tentang bagaimana persoalan hutan-hutan di sekitar desa akan menyangkut pada dampak hukum. Kemudian yang ketiga juga bahwa undang-undang ini juga mengandung pasal-pasal yang terkait dengan hak dari kepala desa, kemudian perangkat desa, BPD yang lain-lain, terutama penekanannya pada jaminan sosial, dan itu bagi saya sesuatu yang penting, sesuatu yang harus segera direalisasikan, terutama jaminan sosial kaitan dengan jaminan ketenagakerjaan. Di mana hari ini banyak resiko yang didapat oleh para kepala desa, para perangkat desa ketika menjalankan tugas yang sampai sekarang belum di-cover. Padahal semua instansi sudah banyak melakukan itu. Kemudian juga kaitan dengan anggaran juga, tentu dengan makin cepat ya undang-undang disahkan, makin jelas, kemudian makin cepat kita melakukan pembangunan. Saya tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa pembangunan memang harus berorientasi pada desa. Dan hal-hal yang terkait dengan pembahasan tadi pimpinan sudah sampaikan, kita bisa menggunakan mekanisme atau rapat melalui Zoom, dan waktu kita itu sangat sempit. Kita hanya punya waktu hanya tinggal 1 hari lagi sampai dengan efektif. Ya apapun harapan kami, terlepas ada proses administrasi, proses yang lain-lain, hari ini kita bisa selesaikan pembahasan ini agar jelas, agar clear. Apalagi tadi di bulan Februari ini ada 7.000 desa, koreksi kalau saya salah, yang masa jabatan itu habis. Itu juga butuh kepastian untuk dilakukan butuh kepastian bagaimana dengan 7.000 desa tadi. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada prinsipnya semua sudah setuju, namun demikian kita dengar dulu ke Pak Wahid. Habis ini ke Pak Andreas mau. Oh Pak Irmadi, silakan. Terima kasih pimpinan, Pak Mendagri dan jajaran, teman-teman Balik. Kami dari PKB begitu mendengar informasi akan dibahas Undang-Undang Desa pada hari ini, Ketua fraksi kami langsung telepon semua anggota wajib hadir untuk hadirnya. Ya. Kapan perlu, jangankan sampai malam, sore ini juga selesai. Ya begitu. Ada dari beberapa anggota lagi dalam pesawat nih Pak Menteri untuk menyelesaikan Undang-Undang Desa ini. Karena apa? Karena PKB menganggap bahwa Undang-Undang Desa ini adalah memberikan penguatan terhadap sistem pemberian desa untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada desa. Apalagi dana desanya ditambah Pak Menteri. Terima kasih. Kira-kira begitu. Ini yang hebat ini Pak Abdul Wahid ini. Tapi jangan lupa ketua panjanya dari Gerindra. Oh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira kalau dari kami dari fraksi PDI Perjuangan tetap konsisten bahwa waktu kita membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk menjadikan desa itu desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Jangan menyimpang dari situ. Jadi apapun, karena ini memang dari hak inisiatif dari DPR, tentu kami pasti akan setuju ini dibahas. Tetapi saya kira perlu juga kita perhatikan tahapan-tahapan, jangan akan menjadi cacat. Itu yang jadi. Jangan sampai apa yang kita kejar justru nanti membuat masalah di kemudian hari. Jadi saya kira perlu ada seperti kata Pak Wakil Ketua tadi. Nah, tapi apapun itu kami setuju tetap konsisten menjadikan desa itu desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan demikian, dengan suara semua fraksi yang saya tangkap, ini kan RUU usul inisiatif DPR. Kalau kita yang nunda-nunda, ini jadi pertanyaan. Karena itu apalagi usul inisiatif badan legislasi.
setidak-tidaknya rancangan undang-undang ini harus selesai di badan legislasi supaya memberi kepastian, ketenangan kepada teman-teman kepala desa dan seluruh perangkat desa. Tapi pada prinsip nanti kalau soal materinya kita bahas di tingkat panja, Pak, ya. Wah, Silakan. mengingatkan karena ini undang-undang desa terkait dengan otonomi daerah juga, bahwa dalam pembahasan itu ada peran DPD, itu yang perlu diperhatikan. Nanti secara prosedural juga harus disurati secara administratif. Ya. Makasih Ketua. Baik, terima kasih. Sudah ditindaklanjuti, Pak. Akan segera diundang untuk ikut rapat dalam rapat panja nanti. Baik, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita setuju ya, DIM yang sifatnya tetap, kita langsung setuju. Setuju ya? Kemudian DIM yang sifatnya perubahan redaksional, kita serahkan ke Timus dan Timsin. Setuju ya? Sebentar pimpinan, kita pembahasan di panja dulu untuk yang berbeda dengan pemerintah DIM ya. Bukan, ini tidak ada yang berbeda ini. Ini yang sifatnya tetap kan artinya sama. Pemerintah setuju dengan DPR. Betul yang tetap Yang setuju. tetap kita Betul. setujui sekarang. Betul. Kemudian yang perubahan redaksional kan tidak merubah substansi. Ada yang redaksionalnya, tapi kita langsung serahkan ke Timus dan Timsin. Saya kira ada perubahan substansi, Pak Pimpinan. Bukan, ini yang dua ini dulu, Pak. Yang redaksional kita serahkan ke Timus kan tidak merubah substansinya. Kan biar sinkronisasinya diserahkan di sana. Nah, yang perubahan redaksional, substansi, kita bahas di tingkat panja. Dari DIM yang disampaikan oleh pemerintah ke kita. Setuju ya? Jadi nanti di tingkat panja kita tidak akan membahas banyak DIM. Ketua, saya kira secara normatif tetap panja dibentuk dulu. Nanti panja mendelegasikan kepada Timsin. Karena Timsin itu kan, Timsin itu kan setengah dari panja gitu. Jadi tetap saja panja itu dibentuk, nanti disepakati tetapi bahwa panja mendelegasikan kepada Timsin. Ini supaya tidak melewati atau melompat-lompat gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman Heron. Dengan demikian kita setuju ya yang seperti yang tadi ya, sambil memperhatikan mekanismenya. Dengan demikian, setelah kita menyepakati jadwal acara dan mekanisme rapat badan legislasi, berakhir pula rapat kita pada hari ini dan selanjutnya kita akan rapat di tingkat panja untuk membahas DIM yang dikirimkan oleh pemerintah kepada kita. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajarannya. Semoga mudah-mudahan pembicaraan kita bersama dengan pemerintah hari ini dalam rapat kerja ini, insya Allah mudah-mudahan harapan bagi semua kepala-kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia hari ini di badan legislasi bisa kita tuntaskan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat saya nyatakan ditutup.